يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyuna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Pemirsa AFTV rahimakumullah. Sebuah keniscayaan bagi kita ibadallah atau hambanya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dituntut untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat tersebut banyak sekali, sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat itu adalah nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat menjumpai nikmatnya beribadah atau manisnya beribadah di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Di sisi lain, masih ada sebagian manusia yang diberikan nikmat umur yang panjang, akan tetapi tidak bisa memanfaatkan nikmat tersebut, melainkan malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwasanya tujuan utama diciptakan manusia di muka bumi ini ialah hanya untuk beribadah, sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka dari itu, momen Ramadan ini kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Imtisalul awamirillah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini juga kita gunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah secara totalitas, bukan beribadah hanya sekedar formalitas. Lalu, ma'asyiral muslimin, pemirsa AFTV rahimakumullah, seperti apakah ibadah puasa yang berkualitas itu? Perlu kita sadari bahwa kualitas puasa bukan hanya sebatas bisa menahan lapar, menahan haus, serta mampu menahan untuk tidak berhubungan badan. Akan tetapi, kualitas puasa ini dalam artian mampu memaksimalkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita untuk meraih puasa yang berkualitas. Untuk meraih puasa yang berkualitas, pertama, kita harus senantiasa berpuasa hanya kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Tidak hanya karena kita takut kepada keluarga, kita sungkan kepada atasan, atau ingin dipuji orang lain. Jika di hati kita terbersit seperti itu, maka puasa kita hanya sekedar formalitas belaka. Seharusnya datangnya bulan suci Ramadan, kita sambut dengan hati yang gembira, hati yang senang, hati yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hati kita senang menyambut bulan suci Ramadan dan menjalankan ibadah-ibadah dengan semaksimal mungkin, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni kesalahan-kesalahan atau dosa kita yang telah berlalu. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosa-dosa yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa AFTV rahimakumullah. Ketika mulai berpuasa,
kita juga harus menancapkan tekad dalam hati, bukan hanya sekadar menahan diri untuk tidak makan, akan tetapi kita menahan mata kita harus dipuasakan dari pandangan-pandangan atau sesuatu yang tercela, menahan lidah kita dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, serta menebar permusuhan atau fitnah. Kita juga harus memuasakan tangan kita dari berlaku zalim terhadap orang lain, mengambil hak orang lain, dan tindakan yang merugikan orang lain. Mempuasakan anggota tubuh ini sangat berat sekali, apalagi di zaman modern saat ini, di mana kita sudah hidup di dua dunia, yakni dunia maya dan dunia nyata. Dunia maya kita mudah sekali untuk melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan hanya berniat dalam hati dan ketikan tangan, maka kita sudah mendosakan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa yang telah terjadi jika kita berpuasa akan tetapi tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan secuil pun pahala dari puasa tersebut, kecuali hanya lapar dan haus. Hal ini sangat mungkin bisa terjadi apabila kita tidak bisa mengendalikan anggota tubuh dengan melakukan dan mengumbar maksiat di media sosial. Sudah seharusnya waktu kita gunakan untuk memaksimalkan membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, sedekah, dan infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa AFTV rahimakumullah. Untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa saat ini, marilah kita juga mengisinya dengan mengasah kepekaan sosial kita dan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini karena puasa bukanlah hanya sebatas formalitas dan ritual ibadah saja, akan tapi puasa memiliki berbagai dimensi. Di antaranya adalah sisi dimensi teologis vertikal dan sosiologis horizontal. Maksudnya di sini apa? Sosiologis vertikal, di mana kita hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadah kita langsung ditentukan terhadap kita sendiri dan menyambung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sementara itu, sebagai dimensi sosial horizontal ialah seperti halnya orang-orang yang beriman itu melatih diri kita, melatih dirinya sendiri untuk peduli kepada kondisi sosial orang lain. Pengalaman diri dengan tidak makan, minum, merasakan lapar adalah bentuk latihan fisik dan psikis agar kita bisa merasakan apa yang telah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk mencapai puasa yang berkualitas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada diri kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AFTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita support channel AFTV dengan cara like, komen, share, dan subscribe video-video kami. Dan jangan lupa follow sosial media kami Al-Furqan Jember. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.